Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1971. Hanya saja sebelum meminta mereka untuk datang, sebaiknya kau memberi tahu mereka bahwa juara seni bela diri campuran ada di sini. Kita lihat apakah mereka berani tampil. Gary Duncan sangat bersemangat, berdiri dengan tangan di punggungnya saat ini, seperti dewa perang yang tak terkalahkan dengan sikap yang tak terkalahkan. Jiro Akano mencibir dan kemudian berbicara melalui telepon. Kakak, aku dipukuli. Lokasinya. Melihat pihak lain sudah mulai mengumpulkan orang, Hazel Malone menjadi gugup saat ini. Tuan Muda Duncan, apakah ini akan memperburuk keadaan? Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang kuat. Yvonne Xavier, yang berada di samping, juga sedikit mengernyit dan berkata, "Ayo jauhi masalah. Ayo pergi." Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia hanya menonton adegan ini dengan penuh minat. Dia sangat tertarik dengan apa yang disebut pedang terbaik dari Sindan Wei. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan Islander itu berasal, berani melakukan apapun yang mereka suka di Mordu. Nona Malone, Nona Xavier, apakah kita harus pergi karena hal sepele ini? Namaku, Gary Duncan, bukan sekadar promosi sensasional. Apa menurutmu aku tidak bisa menangani ini? Hari ini, aku ingin melihat siapa yang masih berani menantang kita bahkan setelah mengetahui bahwa aku ada di sini. Jangan khawatir. Denganku di sini, aku yakin kamu aman. Gary kemudian bersandar di pintu di luar ruangan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dengan santai menyilangkan tangannya. Dalam adegan ini, dia tidak hanya bermain pintar, tapi dia juga sangat percaya diri. Ditambah dengan wajahnya yang tampan dan sikapnya yang nakal, dia langsung menarik banyak wanita di keramaian. Banyak orang telah menjaga hati mereka dan memandangnya seperti seorang fanatik. Bahkan Hazel, yang dengan sepenuh hati memikirkan, bro teratas di papan peringkat juga tergila-gila padanya saat ini. Meskipun, bro teratas di papan peringkatku kaya, tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak. Itu mungkin hanya angan-angannya. Namun, pria luar biasa, Gary, berada tepat di depannya, membuat orang terobsesi padanya. Jika Gary menyukainya, sungguh suatu kehormatan. Tepat ketika semua gadis tergila-gila padanya, terdengar suara langkah kaki dari pintu masuk aula. Kemudian, kerumunan di sekitarnya dengan cepat bubar. Harvey mengangkat kepalanya dan melihat ke atas meskipun dia sedikit mengernyit. Sementara itu, puluhan Islander mengenakan seragam Kendo Island Nation, dengan dua pedang, satu panjang dan satu pendek, tergantung di pinggang mereka. Pada saat itu, mereka perlahan maju, dan suara berderit datang dari sandal di bawah kaki mereka. Ketegangan luar biasa. Bahkan seseorang sekuat Gary terlihat serius saat ini. Para pendekar pedang dari Island Nation itu tampak dingin, dan mereka semua tampak terlatih dengan baik. Beberapa orang langsung menjaga pintu masuk, mengusir orang lain yang sedang menonton kesenangan itu. Beberapa memegang gagang pedang dan dengan acuh tak acuh menatap Gary. Beberapa bahkan mundur beberapa langkah dan meletakkan tangan mereka di dada. Mereka memiliki senjata api atau senjata yang disembunyikan di tubuh mereka. Gaya militer dalam melakukan sesuatu ini seketika membuat Islander itu menguasai seluruh tempat, dan terlebih lagi, membuat Hazel dan yang lainnya menggigil tanpa sadar. Gary, yang awalnya acuh tak acuh dan tenang, mau tidak mau mengerutkan kening saat ini, dan ekspresinya menjadi serius dan jelek. Meskipun dia adalah juara seni bela diri campuran dari negara besar H dan memiliki keterampilan yang sangat baik, masih sulit baginya untuk melawan kerumunan sendirian. Semua pendekar pedang dari Island Nation itu memancarkan aura pembunuh, jelas bukan orang biasa, tapi master sejati. Dia takut itu akan di luar kemampuannya saat menghadapi belasan orang itu sendirian. Bajingan. Saudaraku ada di sini. Kau sudah selesai. Jiro Akano menjadi bersemangat saat melihat pemandangan ini. Bab 1972.
Jiro Akano sangat arogan saat ini. Dia kemudian melangkah maju, menunjuk ke hidung Gary Duncan, dan berteriak. Beraninya kau memukulku. Kau tidak tahu di mana kau berdiri. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menulis namaku, Jiro Akano, terbalik. Untuk pria, patahkan semua anggota tubuhnya. Sedangkan untuk wanita, ikat mereka dan kirim mereka ke rumahku. Wanita cantik itu hebat. Aku ingin melihat betapa angkuhnya kelompok babi ini di depan Islander suci hari ini. Jiro Akano menunjuk Gary dan mengertakkan gigi kuningnya. Terutama bajingan ini, aku akan mengirimmu jauh ke dalam sungai dan memberitahumu konsekuensi memprovokasiku. Jiro Akano sangat percaya diri saat ini. Dia langsung melampiaskan amarahnya setelah dipukul di wajahnya. Apa yang terjadi? Sementara itu, beberapa orang keluar dari belakang kerumunan. Yang terdepan adalah seorang Islander dengan fisik mendekati 1,75 meter. Dia mengenakan setelan putih dan dikelilingi oleh sekelompok orang, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Semua tamu di sekitar mulai berbicara setelah melihat orang ini. Itu benar-benar Ryo Akano. Kelompok orang bodoh ini akan habis jika dia muncul. Konon Ryo Akano pernah menantang mantan pemimpin cabang Longmen, Oliver Bauer. Kemudian, dia memenangkan pertarungan dengan setengah gerakan dan mendapat kualifikasi untuk memulai Shindan Wei Dojo di seberang Longmen Budokan. Aku selalu mengira ini hanya legenda, tapi aku tidak pernah menyangka itu benar. Puff. Mengapa kau tidak memikirkan betapa sombongnya Longmen? Jika bukan karena kalah dalam pertempuran, apakah mereka akan menyaksikan Shindan Wei Dojo terbuka di seberang Budokan mereka? Ini tentu saja tamparan di wajah. Sekelompok orang mengangguk berkali-kali, dan mereka yang berada di lingkaran atas mengetahui kekuatan Ryo Akana. Ada juga beberapa dengan tangan dan kaki kecil yang memutuskan untuk pergi ke Shindan Wei Dojo untuk mendapatkan beberapa pelajaran di sana setelah ini. Karena dia mendapat dukungan Islander sekarang, dia mungkin bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Mordu di masa depan. Di tengah diskusi orang-orang, Jiro Nakano berjalan dan dengan cepat berkata, "Saudaraku, salah satu bawahanku datang untuk memukul seorang gadis tetapi akhirnya dipukuli oleh mereka. Aku marah dan membawa orang itu untuk meminta maaf, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dipukuli oleh orang ini juga. Dia memukulku. Baik, yang paling arogan adalah dia memintaku untuk memanggil bala bantuan dan bahkan mengatakan bahwa dia juga akan memukuli orang yang aku kumpulkan. Dia cukup kuat, dan dia mengaku sebagai juara seni bela diri campuran dari negara besar H. Jadi, aku hanya bisa memintamu untuk maju." Jiro Akano menunjuk Gary, Harvey York, dan lainnya sambil berbicara. "Memukul orang-orang kita." Ryo Akano memiliki ekspresi dingin pada saat itu. Karakter besar dari Shindan Wei telah datang ke Mordu baru-baru ini. Dia, pedang terbaik dari Shindan Wei, yang selalu berada di Mordu, secara alami akan bertindak lebih waspada. Namun, terlalu waspada bukan berarti dia membiarkan orang lain tidak menghormati Shindan Wei. Karena saudaranya yang mendapat pukulan di wajahnya hari ini, Ryo Akano tentu harus mendapatkan kembali kehormatannya, baik secara profesional maupun pribadi. Kalau tidak, bagaimana Shindan Wei bisa terus bertahan di Mordu di masa depan? Hazel sedikit takut setelah melihat ekspresi dingin Ryo Akano. Dia dengan cepat berdiri saat ini dan berkata, "Tuan Akano, aku Hazel Malon dari grup Kaizen, dan juga seorang pemberi pengaruh dengan jutaan penggemar. Memang, orang-orangmu baru saja mencabuli salah satu rekanku, dan orang-orangku juga melakukan perlawanan. Namun, banyak rekanku juga mengalami patah tulang. Jadi, tidak satu pun dari kami yang mengalami kerugian besar dalam hal ini. Bagaimana dengan ini? Kamu membantuku dan kami akan menyelesaikan masalah ini. Aku bersedia memberikan kompensasi kepadamu untuk biaya pengobatan. Bagaimana menurutmu?" Bab 1973. Gerakan fasih Hazel Malon seolah-olah identitasnya sebagai pemberi pengaruh membuatnya tampak seperti anggota lingkaran atas. Yang paling penting, dia ketakutan pada saat itu. Meskipun Gary Duncan sangat terampil,
ada begitu banyak lawan, dan semuanya adalah master. Hazel berpikir akan lebih baik membelanjakan ribuan dolar hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Hazel Malone, influencer. Rio Akano memberikan tatapan mengejek. Seseorang yang bertingkah genit di internet, apakah menurutmu kau pantas aku hormati? Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Hanya benar dan salah dalam hal ini. Siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mengakui kesalahannya. Mereka yang memukulku harus membayar harganya. Berlutut saja dan minta maaf sekarang saat suasana hatiku sedang baik. Aku mungkin mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang sedikit lebih lunak. Berlutut dan minta maaf. Gary tiba-tiba berdiri tegak pada saat ini. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke arah Rio Akano. Pedang terbaik dari Shindan Wei Dojo dimordukan. Aku memberitahumu. Aku pasti akan mengurus masalah ini terlepas dari apakah itu benar atau salah. Dan semua bawahan sampahmu dimusnahkan olehku. Malam ini, kami tidak hanya tidak akan meminta maaf, tetapi kakakmu juga harus berlutut dan mengakui kesalahannya. Jika kau tidak yakin, biarkan orang-orangmu bergandengan tangan dan melawanku sampai mati. Aku ingin melihat apakah itu kau, pedang terbaik dari Shindan Wei, atau aku, juara seni bela diri campuran dari negara besar hal lebih baik. Gary perlahan membalikkan tubuhnya setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Pop, pop, pop. Suara Gary yang meretakkan lehernya terdengar. Sejak aku mendapat gelar, juara seni bela diri campuran, sudah lama sejak aku melakukannya. Jika kau ingin memaksaku untuk menunjukkan kepadamu apa yang aku dapatkan, maka aku sarankan kau menyiapkan peti mati terlebih dahulu. Gary masih sangat percaya diri saat ini, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tiada tarah. Rio Akano menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Statusnya di Shindan Wei tidaklah rendah. Selain itu, ia telah berpartisipasi dalam Perang Eropa-Amerika dan selamat dari lautan mayat yang berdarah. Biasanya, hal-hal seperti niat membunuh dan sosok yang mengesankan tidak berguna baginya. Dia mengulurkan tangan kanannya saat ini. Tiba-tiba, seseorang menyerahkan pedang panjang Island Nation yang rumit ke tangannya. Di belakang, Jiro Akano, yang berkembang pesat dalam kekacauan, berteriak. Kakak, retas babi dari negara besar H ini, dan beritahu dia bahwa kita, Islander, adalah ras paling mulia di dunia. Rio Akano mengangguk sedikit. Dia kemudian menyipitkan mata dan berkata, juara seni bela diri campuran dari negara besar H. Aku suka gelar ini. Sejujurnya, di negara besar H, selain kepala instruktur legendaris yang mengintimidasi, aku tidak peduli dengan orang lain, aku. Tepat ketika Rio Akano sedang berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba terkejut sesaat, dan melihat ke arah ruangan dengan ekspresi tidak percaya. Dia melihat Harvey York, yang dengan tenang berdiri di tengah. Ketua, kepala instruktur. Meskipun dia hanya melirik sosok itu dari kejauhan di medan perang Euro-Amerika, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak selama 3 tahun setelah kejadian itu. Oleh karena itu, sosok itu telah terpatri dalam benaknya sejak lama. Semua kebanggaan, kesombongan, dan ras terhebatnya terlupakan begitu dia melihat Harvey. Mengenai masalah ini malam ini, terlepas dari apakah itu benar atau salah, kata-kata yang diucapkan di depan kepala instruktur mungkin cukup untuk membuat kepala instruktur merasa tidak puas dengannya. Jika kepala instruktur ingin bergerak, Jiro Akano tidak menyadari perubahan itu dan berkata dengan agresif. Kakak, ayo bunuh babi dari negara besar H ini dulu, lalu kita akan. Tamparan. Rio Akano tiba-tiba berbalik dan menamparkan Jiro ke tanah bahkan sebelum Jiro sempat menyelesaikan kata-katanya. Bab 1974. Seluruh kerumunan tersentak dengan ekspresi tidak percaya. Jiro Akano terkejut karena dia ditampar. Dia menutupi wajahnya dan dengan susah payah mengangkat kepalanya, melihat ke sisi yang berlawanan. Kemudian dia melihat dengan jelas bahwa orang yang menamparnya tidak lain adalah kakaknya, Rio Akano. Hazel Malone dan para influencer itu semuanya terpana.
Apa yang terjadi? Mengapa Ryo Akano, yang baru saja percaya diri, menamparkan Jiro dengan punggungnya? Dia adalah pedang terbaik dari Shindan Wei. Kenapa dia menjadi takut tiba-tiba? Mungkinkah dia tiba-tiba teringat siapa Gary Dunchan? Ya, pasti seperti ini. Meskipun Ryo Akano cukup luar biasa, dia takut ketika memikirkan siapa Gary. Kakak, apa yang terjadi? Jiro Akano juga tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya menamparnya. Harvey York sepertinya mengerti apa yang terjadi di tengah kebingungan semua orang. Begitu Ryo Akano muncul, Harvey tahu bahwa dia seharusnya bertugas di militer Island Nation dan bahkan berpartisipasi dalam Perang Eropa-Amerika saat itu. Tentara Island Nation benar-benar dikalahkan olehnya saat itu. Jadi, wajar jika orang ini bisa mengenalinya. Namun, Harvey jelas tidak memiliki kesan sedikit culun. Tamparan. Ryo Akano sama sekali tidak berniat menjelaskan. Sebaliknya, dia menamparkan Jiro sekali lagi dengan punggung tangannya, membuatnya berguling di lantai. Apa yang terjadi? Apa yang kau maksud dengan ini? Ryo Akano berteriak pada adik laki-lakinya saat ini. Kau mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan menyinggung seseorang yang tidak boleh tersinggung. Ke sana. Berlutut, merendahkan diri, dan minta maaf. Lalu tampar dirimu sendiri ratusan kali. Ingat, jadilah tulus. Apa? Semua orang tampak lesu setelah mendengar kata-kata Ryo Akano. Tidak ada yang menyangka bahwa Ryo Akano yang agresif, yang datang dengan sekelompok master, akan langsung berlutut. Setelah ketakutan awal, Hazel dan para influencer itu menatap Gary dengan kagum. Ryo Akano pasti kaget dengan Gary. Juara seni bela diri campuran dari negara besar H memang menjadi kebanggaan generasi muda. Islander bertindak kasar, lalu kenapa? Mereka masih ditekan oleh Gary. Yang disebut manusia sempurna yang tak tertandingi di dunia pasti berbicara tentang orang-orang seperti dia. Sementara itu, banyak wanita yang tergila-gila menatap Gary, ingin jatuh ke pelukannya. Misterius, kuat, dan mendominasi. Siapa yang tidak menginginkan pria seperti itu? Kakak, kenapa? Itu hanya beberapa babi dari negara besar H. Jiro Akano memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kakaknya selalu mengajarinya bahwa Islander adalah ras paling mulia di dunia dan cepat atau lambat akan menyatukan wilayah timur jauh. Dia juga menyuruhnya untuk menyadari identitas dan reputasinya ketika dia datang ke tempat seperti Mordu. Namun, mengapa saudaranya tiba-tiba menjadi takut? Dia datang dengan begitu banyak orang. Tapi kenapa dia masih takut pada Gary itu? Mungkinkah apa yang diajarkan kakak laki-lakinya semuanya salah? Persepsi duniawi Jiro Akano hancur saat ini. Tamparan. Ryo Akano menamparnya lagi sebelum dia selesai berbicara. Apa kau ingin menghancurkanku? Masih berbicara omong kosong saat ini. Aku pikir kau adalah babi. Ryo Akano tampak marah dan menamparkan Jiro lebih dari 10 kali, langsung membuatnya terbang. Mengenai masalah hari ini, terlepas dari apakah itu benar atau salah, jika tidak ada cara untuk memuaskan kepala instruktur, jika Raja Island Nation maju, bahkan dia mungkin akan mati, apalagi dia. Bab 1975. Jiro Akano tidak sebodoh itu. Dia bisa melihat bahwa saudaranya ketakutan. Dia menutupi wajahnya dan cepat-cepat berlari untuk berdiri di depan Hazel Malone dan yang lainnya. Lalu, dia berlutut. Nona Malone, Tuan Dunchan, maaf aku menyinggung kalian hari ini. Tolong maafkan ketidaktahuanku. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Tolong, aku mohon, kasihanilah. Tolong beri aku kesempatan kedua. Jiro Akano mulai menamparkan dirinya sendiri beberapa kali setelah berbicara. Bawahan, yang mengikutinya, juga berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Kelopak mata Ryo Akano berkedut liar. Dia kemudian melangkah maju dan membungkuk untuk meminta maaf. Nona Malone, aku minta maaf telah menyinggungmu barusan. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Dia melirik Harvey York untuk melihat apakah Harvey puas saat dia berbicara. Kau Ryo Akano, kan? Kau baik sekali.
Hazel merasa pinggangnya langsung tegak setelah melihat Ryo Akano tiba-tiba bersikap pengecut. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Ryo Akano. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di sini berbaur di Mordu. Aku tidak peduli siapa yang disinggung saudaramu. Jika kau menyinggung kami tidak akan membuat keributan selama kau dengan tulus meminta maaf. Hanya saja aku ingin memberimu pelajaran hari ini. Sebaiknya kau jangan terlalu sombong saat berjalan-jalan di negara besar H di masa depan. Kalau kau tidak sengaja mendapat masalah, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Lagi pula, tidak semua orang semurah hati aku. Hazel mulai mengomel pada Ryo Akano saat ini. Namun, dia juga tahu betul bahwa orang seperti dia tidak bisa terlalu tersinggung. Meskipun pihak lain sekarang takut pada Gary tidak bisa berada di sisinya selamanya, jadi lebih baik tinggalkan sedikit kelonggaran. Nona Malone, aku mengerti. Ryo Akano menyeka keringat dinginnya. Kamu bisa tenang. Aku berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Aku pasti akan menjaga saudaraku yang tidak kompeten. Aku akan membuatnya lebih rendah hati setiap kali dia berada di wilayah negara besar H dan menjadi orang baik. Pada saat yang sama, untuk mengungkapkan permintaan maaf kami, aku akan membayar semua makanan kalian malam ini. Juga, ini adalah kartu emas dari Shindan Wei Budokan. Mulai sekarang, kalian akan menjadi VIP dari Shindan Wei Budokan kami, dan kamu bisa datang kepada kami untuk berlatih kapan saja. Bagaimana kalau membiarkan masalah ini berakhir di sini? Ryo Akano mengangguk, membungkuk, dan tampak seolah-olah mereka akan tersesat selama Hazel mengangguk. Hazel merasa puas diri saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat bangga sejak dia masih kecil. Adapun para influencer di belakangnya, semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi dan berdiri dengan pose tsundere. Awalnya, mereka merasa harus mengeluarkan uang untuk membayar kompensasi dan bahkan berkompromi untuk melayani Islander tersebut. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan perubahan yang mengejutkan. Ryo Akana dan saudaranya berlutut dan meminta maaf. Ini tentu saja mengambil jalan yang tinggi. Sementara itu, Gary yang belum angkat bicara tiba-tiba berkata dengan dingin setelah melihat urusannya hampir selesai. Ryo Akano, menurutmu masalah ini selesai sampai di sini? Begitukah cara kalian para Islander melakukan sesuatu? Apakah kau pikir kau dapat mengimbangi fakta bahwa kau menyinggung perasaanku hanya dengan beberapa tamparan, berlutut, merendahkan diri, dan sedikit bantuan? Apakah karena kau tidak mengerti bobot juara seni bela diri campuran? Atau kau sangat kesal, Ryo? Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu keluar hanya dengan tamparan dan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Gary berdiri dengan ekspresi tegas di wajahnya. Bab 1976. Hazel Malone dan yang lainnya gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Mereka dikejutkan oleh auranya yang mendominasi. Namun, Ryo Akano sedikit menyipit saat ini. Rasa hormat dan permintaan maaf yang dia tunjukkan barusan semuanya ditujukan kepada kepala instruktur. Adapun juara seni bela diri campuran, dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia telah menjadi sesuatu setelah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri campuran skala kecil dan memenangkan kejuaraan? Sebenarnya, gelar ini, yang disebut sebagai juara seni bela diri campuran, tampak sedikit terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ryo Akano yakin bahwa dia bisa menebas pria sok ini dengan satu pedang selama dia mau. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak berani bergerak karena Harvey York tidak berbicara sepatah kata pun. Karena takut kepala instruktur legendaris ini akan menekannya sampai mati hanya dengan jari kelingkingnya. Namun, Hazel tersentak saat melihat Ryo Akano mengepalkan tinjunya sedikit. Gary Duncan tidak tahu banyak tentang Ryo Akano, tapi Hazel berasal dari Mordu, jadi dia tahu betul bahwa Islander itu sangat bangga. Sudah pada batasnya bertindak begitu pengecut hari ini. Dia takut Ryo Akano nantinya akan marah dan memilih untuk bertarung sampai mati. Kemudian, itu akan merepotkan. Hanya saja Gary bersikap acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya.
Jadi, Hazel bisa mengatakan apa saja. Lagi pula, menurutnya ini adalah wilayah Gary saat ini. Harvey mengambil gelas anggur dan menyesapnya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak pernah menyukai Islander. Rio Akano ini berpikir bahwa masalahnya akan berakhir di sini begitu saja. Dia memang sangat naif. Tuan Duncan, maaf. Ini semua salahku. Melihat sekilas rasa dingin di mata Harvey, Rio Akano tanpa sadar menggigil di punggungnya. Saat berikutnya, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Pop! Dia kemudian mengambil sebotol anggur dari meja dan membantingnya di dahinya. Wajahnya langsung berlumuran darah. Rio Akana menunjukkan senyuman yang mengerikan dan berkata setelah melakukan. Setelah melakukan ini, aku tidak yakin apakah kamu puas, Tuan Duncan. Jiro Akano pun melangkah maju, meninju wajahnya hingga tubuhnya gemetar, dan berkata, Tuan Duncan, maafkan aku. Maafkan ketidaktahuanku. Yvonne Xavier tiba-tiba melihat kembali ke Harvey. Dia kemudian berkata, Tuan Duncan, karena Tuan Akano sangat tulus, bagaimana kalau membiarkan masalah ini berakhir di sini? Karena Nona Xavier berbicara, maka aku akan membantu mereka dan membiarkan mereka pergi. Gary mencibir, berjalan maju, dan menepuk wajah Rio Akano. Bersikaplah lebih rendah hati ketika kau berada di tanah negara besar H di masa depan. Jika kau memprovokasiku lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kau mengerti? Rio Akano menyentuh wajahnya dan membungkuk hormat ke arah Harvey berada. Namun, dari sudut pandang orang luar, sepertinya dia meminta maaf kepada Gary. Jangan khawatir. Kami akan mengingat pelajaran hari ini. Rio Akano, kepala instruktur tidak tersentuh. Namun, itu hanya Gary Duncan. Jangan beri dia kesempatan. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhnya. Sangat tampan. Ini pria yang kutaksir. Semua wanita yang hadir merasa tergoda setelah melihat sisi sombong Gary. Pria yang mendominasi dan luar biasa seperti itu benar-benar penemuan yang langka. Seperti yang diharapkan dari juara seni bela diri campuran yang legendaris. Mampu membiarkan Akano bersaudara yang mendominasi berakhir seperti ini hanya dengan satu kalimat tentu saja merupakan prestise. Sementara itu, Hazel juga melirik Harvey dan mengetahui bahwa dia diam-diam duduk di belakangnya, makan dan minum secara rahasia. Dia merasa jijik di dalam hatinya. Orang-orang benar-benar tak tertandingi. Bab 1977. Dalam pandangan Hazel Malone, Harvey York sangat kurang kemampuannya tetapi tetap ingin menjadi pengawal Yvonne Xavier. Pada akhirnya, ada konflik yang sangat besar antara kedua belah pihak, tetapi Harvey bahkan tidak pernah maju sama sekali. Dia bahkan mendesak semua orang untuk segera pergi. Sampah. Sampah. Ada perbedaan besar jika Harvey dibandingkan dengan Gary Duncan yang tampan dan keren saat ini. Yang terpenting, Yvonne dibuat pusing oleh orang seperti itu. Hazel menghela napas. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bersikap baik terhadap Harvey. Bahkan jika Harvey memiliki hubungan dekat dengan keluarganya, dia harus membujuk Yvonne untuk mengusir Harvey. Kalau tidak, jika Gary tidak ada di masa depan, Harvey tidak akan berguna jika sesuatu terjadi pada Yvonne. Pergi. Saat ini, Rio Akano melihat Harvey melambaikan tangannya dengan santai. Dia menghela nafas lega, menatap Gary dalam-dalam, dan pergi bersama anak buahnya. Dia bersikap sangat hormat saat dia mundur. Dia mundur dan tampak sedikit sedih. Gary mendengus dingin dengan tangan di punggungnya. Lagi pula kau hanya sampah. Jika bukan karena Nona Xavier, aku akan menghancurkan kalian semua. Rio Akano dan yang lainnya tidak berbicara. Sebaliknya, mereka pergi dengan cepat dalam diam. Tuan Muda Duncan, kali ini semuanya berkat kamu. Melihat Rio Akano dan yang lainnya pergi, Hazel segera berjalan ke sisi Gary dan tersenyum. Tanpamu, kami bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Saat berbicara, dia bahkan mengedipkan mata pada Yvonne dan berkata, Yvonne, Tuan Muda Duncan sangat melindungi kita. Bukankah seharusnya kamu juga berterima kasih padanya? Yvonne melirik Harvey.
Kemudian, dia berkata dengan sopan setelah memandangnya dengan tatapan kosong. Terima kasih, Tuan Duncan. Tidak ada masalah sama sekali. Gary memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Aku sudah mengatakannya. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Nona Xavier. Selama kamu tetap di sisiku, bahkan jika Raja datang, dia tidak akan bisa menyakitimu sedikit pun, apalagi beberapa Islander. Tampaknya aku benar mengundang Tuan Duncan untukmu. Hazel memikirkan tentang bro teratas di papan peringkat dan menahan keinginan untuk melemparkan dirinya ke arah Gary. Keluarga Smith pasti akan membatalkan rencana mereka untuk berurusan denganmu jika mereka mengetahui fakta bahwa pengawalmu adalah Tuan Duncan. Kalau tidak, begitu kamu menghadapi Tuan Duncan, tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Dia dapat dengan mudah mengurus mereka sendiri. Ya, kamu luar biasa, Tuan Muda Duncan. 4 kata, juara seni bela diri campuran, adalah merek dagang terbesar. Kelompok influencer semuanya berbicara dengan penuh semangat satu demi satu. Mengapa membuat hal-hal begitu rumit? Gary berkata dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Sebut saja namaku. Keluarga Xavier, keluarga Smith harus berlutut dan sujud dalam semalam. Semua orang tidak tertarik untuk bersenang-senang lagi setelah acara sebesar itu. Awalnya, Harvey akan membawa Yvonne dan pergi, tetapi Hazel tidak berniat membiarkan Yvonne pergi kali ini, apapun yang terjadi. Menurutnya, Yvonne hanya akan aman jika tetap bersama Gary. Karena itu, dia meminta ayahnya, Kelly Malone, untuk mengizinkan Yvonne dan Gary tinggal di Malone Villa. Harvey tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hazel, aku pernah ke villamu sebelumnya. Sepertinya tidak ada kamar tambahan untuk ditempatikan. Hazel memelototi Harvey dengan ganas, lalu berkata dengan tenang. Siapa yang memberitahumu bahwa villa yang kutempati sudah penuh? Aku lupa memberitahumu bahwa rumahku baru saja berubah menjadi villa nomor 11 di Fragrant Hill. Ada lebih dari 10 kamar di dalamnya. Ada kamar untukmu jika kamu pergi, apalagi hanya Tuan Muda Duncan dan Yvonne yang datang untuk tinggal. Tapi, aku tidak punya rencana untuk mengundangmu. Karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Bab 1978. Setelah Hazel Malone menjadi influencer populer saat itu, dia seharusnya menghasilkan banyak uang. Dengan demikian, keluarga mereka bisa membeli villa nomor 11. Hazel tidak mengatakan apapun untuk mencegah Harvey York mengganggu mereka. Namun, dia tidak bisa menahan diri lagi setelah diprovokasi oleh Harvey hari ini. Harvey terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata, Villa Fragrant Hill. Dia kemudian tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke sana juga karena aku juga bertanggung jawab untuk menjaga Yvonne Xavier. Jika di tempat lain, dia pasti akan menolak. Karena berada di villa nomor 11 di Fragrant Hill, Harvey tidak masalah dengan itu. Orang-orang yang telah dia atur tetap ditempatkan di sana. Apalagi, ada banyak pembunuhan dan perkelahian yang terjadi di villa nomor 1 baru-baru ini, dan di dalamnya tidak terlalu damai. Harvey memutuskan untuk membiarkan Yvonne tinggal sementara di rumah Hazel dan membiarkan Aiden Bauer memperbaiki dan membersihkan rumah itu dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Harvey tidak memberi Hazel kesempatan untuk menolak dan menelepon. Hai, Paman Malone, kudengar Hazel mengatakan bahwa kamu telah pindah ke villa nomor 11 di Fragrant Hill. Selamat. Aku akan mengepak barang-barangku dan tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Seharusnya tidak ada masalah kan? Bagus, bagus. Aku akan segera ke sana. Hazel merasa menyesal setelah Harvey menutup telepon. Dia tidak pernah berharap Harvey menjadi tidak tahu malu hanya untuk tetap dekat dengan Yvonne. Rasanya tidak benar. Mungkinkah dia memutuskan untuk terus menggangguku setelah mengetahui bahwa keluargaku telah pindah ke Fragrant Hill Villa? Hazel menatap Harvey dengan hati-hati saat dia memikirkan hal ini. Bagaimana jika pria tak tahu malu ini meminta ayahnya untuk membuatnya menikah dengannya? Hazel hampir jatuh ke tanah saat dia memikirkan hal ini. Harvey tidak pergi bersama Hazel dan yang lainnya karena perselisihan Rio Akano.
Sebaliknya, dia membiarkan Yvonne mengikuti mereka ke Fragrant Hill Villa terlebih dahulu. Lagi pula, banyak anak buahnya sudah ditempatkan di sana untuk memastikan keselamatan Yvonne. Adapun Harvey, dia dengan santai masuk ke kantor CEO di Paramount dan kemudian menelepon Maci Howard. Segera, Maci muncul di kantor CEO. Dia tahu apa yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, ada orang lain di belakangnya saat ini. Ryo Akano. Pop. Ryo Akano sudah berlutut di depan Harvey bahkan sebelum dia bisa berbicara, menggigil, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Maci juga terpana melihat pemandangan ini. Meski tahu ada konflik antara Harvey dan Ryo Akano, Ryo juga mengalah padanya. Namun, dia tidak pernah menyangka pedang terbaik dari Shindan Wei, yang sombong dan mendominasi ini, akan berlutut begitu dia melihat Harvey. Harvey tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Maci pergi. Dia kemudian memandang Ryo Akano beberapa kali sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kau mengenalku? Ryo Akano menggigil. Setelah kembali, dia yakin bahwa dia tidak mengenali orang yang salah semakin dia memikirkannya. Meskipun identitas orang ini sangat dirahasiakan, dia yakin bahwa dia tidak salah karena dia telah berpartisipasi dalam Perang Eropa-Amerika secara langsung. Ryo Akano segera berlutut dan berkata dengan jujur. Dengan senang hati aku menyaksikan wajah aslimu di medan Perang Euro-Amerika saat itu. Harvey menyipitkan mata dan bertanya. Siapa lagi yang telah kau beritahu tentang identitasku? Ryo Akano sedikit gemetar dan berkata. Tidak, aku tidak memberi tahu siapapun. Aku tahu identitasmu adalah tabu terbesar, kepala instruktur. Aku pasti tidak akan memberi tahu siapapun. Selain itu, aku akan kembali ke Island Nation setelah meminta maaf kepadamu malam ini dan berjanji tidak akan pernah melangkah ke negara besar hal lagi. Bab 1979. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau adalah tamu kami. Karena kau berada di Mordu dan memegang paspor diplomatik, tidak ada yang akan mengusirmu selama kau mengajarkan jalan pedang dengan patuh dan tidak terlibat dalam urusan lain. Di medan perang, kita bertarung di pihak yang berlawanan. Jadi wajar saja, kami adalah musuh. Tapi ini adalah kota metropolis internasional Mordu. Di sini, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Selama kau bersedia memberitahuku nilaimu, maka aku jamin kau akan memiliki kehidupan yang baik di Mordu, 1000 kali lebih baik daripada di Island Nation. Apakah kau ingin menunjukkan nilaimu atau tidak, itu terserah kau. Kemudian, Harvey mengambil cangkir teh itu tanpa sadar dan menjentikannya dengan jarinya. Cangkir teh kemudian mendarat di tengah jalan di depan Ryo Akano tanpa menetes. Dahi Ryo Akano tertutup keringat dingin, dan seluruh tubuhnya tampak basah kuyup. Pendidikan masa kecilnya telah mengajarinya untuk mempertahankan kesetiaan mutlak kepada Raja Island Nation. Selain itu, dia tegas bahwa orang di depannya pasti bukan seseorang yang bisa dia provokasi setelah berpartisipasi dalam Perang Eropa-Amerika. Bahkan jika beberapa orang suci pedang, Raja Ninja, dan Onmyoji dalam legenda Island Nation bergerak bersama, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan orang ini. Harvey sepertinya membaca pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ryo Akano, ada kalanya membuat pilihan sangat penting. Satu pilihan itu bisa langsung memutuskan apakah kau berada di surga atau neraka. Minumlah teh ini, dan kemudian aku tidak akan membunuhmu. Jika kau menolak, aku juga tidak akan membunuhmu. Hanya saja aku harap kau memikirkannya dengan hati-hati apakah akan menjadi temanku atau musuhku. Ryo Akano terus gemetar tanpa henti. Setelah sekian lama, dia dengan gemetar mengambil cangkir teh itu. Semua teh telah tumpah ketika didekatkan ke mulutnya. Pukul 8 malam di villa nomor 11 di Fragrant Hill. Meskipun villa nomor 1 juga merupakan villa di Fragrant Hill, itu yang terburuk. Nilai villa nomor 1 adalah $237 juta sedangkan villa nomor 11 hanya menelan biaya $190 juta. Namun, meski harganya $190 juta, itu adalah harga yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang biasa.
Hazel Malone mendapatkan hak iklan dari banyak merek baru-baru ini karena popularitasnya di Durin. Dia akan melakukan siaran langsung mempromosikan barang setiap malam dan menghasilkan banyak uang. Selain itu, bro teratas di papan peringkat Tuan Tycoon, selalu memberinya Dewa Perang Ilahi sebagai hadiahnya. Jadi, ada banyak jagoan dan bos besar berkumpul di siaran langsungnya, dan pada dasarnya, semua orang rela mengeluarkan banyak uang. Hazel telah mengumpulkan sejumlah besar modal utama dalam waktu singkat karena berbagai alasan tersebut. Oleh karena itu, keluarga Malone baru-baru ini dapat membeli villa seharga 190 juta dolar. Hazel meminta Yvonne Xavier dan Gary Duncan untuk menginap di rumahnya malam ini, jelas berniat pamer. Namun, Harvey bersikeras mengikuti mereka tanpa malu-malu. Dia benar-benar terdiam. Masalahnya adalah dia menghubungi Kelly Malone. Oleh karena itu, Hazel tidak bisa menolaknya. Sudah sangat gaduh di dalam ketika Harvey datang ke villa nomor 11. Kelly Malone dan Junelli mengundang banyak teman untuk mengunjungi villa dan mengadakan pesta. Menambahkan orang-orang yang dibawa Hazel, jelas bahwa villa itu sangat populer. Harvey melihat Hazel sudah dalam suasana hati yang baik, dan dia menyapa para tamu dengan senyum manis ketika dia memasuki rumah. Apalagi saat dia memperkenalkan Gary dan Yvonne yang berdiri di sampingnya kepada semua orang. Semua orang itu menunjukkan senyuman hangat ketika mereka mendengar bahwa Gary adalah juara seni bela diri campuran dan Yvonne adalah nona muda dari keluarga Smith. Bab 1980. Ini karena keduanya layak mendapat pujian, entah itu Gary Duncan atau Yvonne Xavier. Adapun Harvey York, tidak ada yang memperhatikannya. Junelli sedikit mengernyit saat melihat Harvey tiba di villa. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata, "Harvey, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kami mengundangmu?" Harvey tersenyum dan berkata, "Paman Malone memintaku untuk datang." "Di mana dia? Aku akan pergi dan menyapanya." June menatap Harvey dengan hati-hati dan kemudian berkata dengan tatapan jijik. Dia ada di ruang tamu lantai 2, mendiskusikan kerjasama dengan beberapa tokoh besar dari cabang Longman. Orang-orang itu cukup terkenal di Mordu. Mereka bukan orang yang seharusnya kau kenal. Sebaiknya kau tidak naik. Harvey langsung mengerti. Dia memang menyebut nama Kelly Malone setelah menjadi pemimpin cabang. Tampaknya Rahel Hardy sangat bijaksana. Dia segera meningkatkan kerjasama dengan Kelly. Harvey senang dengan itu. June tiba-tiba menjadi sedikit kesal saat melihat wajah Harvey yang tenang dan santai. Dia kemudian menunjuk ke dekorasi di sekitarnya dan berkata, "Harvey, kau belum memasuki rumah setingkat ini kan? Villa kami, meskipun itu adalah villa nomor 11, di Fragrant Hill, tetapi harganya 190 juta dolar. Apakah kau tahu berapa 190 juta dolar? Jika kau mengubahnya menjadi uang tunai dan menumpuknya di sini, aku khawatir kau bahkan tidak dapat memindahkannya. Apakah kau mengerti?" Oh benar, rumah ini dibeli dengan pendapatan dari siaran langsung Hazel Malone. Menambahkan uang tunai yang dia miliki sekarang, kekayaan bersih Hazel lebih dari jutaan. June menyilangkan lengannya dan memandang Harvey dengan mengejek setelah dia selesai berbicara. Kesimpulannya langsung. Hanya ada satu, yaitu, Harvey jelas tidak cukup baik untuk Hazel sekarang. Keduanya berasal dari dua kalangan yang sangat berbeda. Dia berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Harvey. Tidak jauh dari sana, Yvonne menatap Harvey dalam-dalam, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, Harvey tetap melihat sekeliling villa dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. "Lumayan, villa ini cukup bagus. Meskipun dia tinggal di villa nomor 1 dan tempat ini memang tidak bisa dibandingkan, itu masih jauh lebih baik daripada rumah Kelly sebelumnya." Sementara itu, Hazel datang lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Oh benar, Harvey, aku tiba-tiba teringat satu hal. Aku tidak akan pergi ke grup Kaizen setelah menyelesaikan pekerjaanku bulan ini. Meskipun gaji yang mereka tawarkan cukup bagus, itu jauh lebih rendah dari pendapatan yang aku dapatkan melalui siaran langsungku saat ini.
Penghasilan yang aku dapatkan untuk siaran langsung selama 1 jam setara dengan bekerja 10 tahun di grup Kaizen. Untukmu, kupikir kau juga tidak perlu terus bekerja di grup Kaizen. Aku akan membujuk ayahku untuk memberimu beberapa ribu dolar agar kau bisa pulang dan membangun bungalow kecil. Hazel cukup kaya sekarang. Terlebih lagi, apa yang terjadi hari ini membuatnya mengerti. Dia tidak bisa membiarkan Harvey, pria yang lengket ini, tinggal di Mordu lagi. Cara terbaik adalah mengirimnya pergi dengan uang, dan tidak akan ada apa-apa di antara mereka. Kemudian, Hazel bisa memiliki ketenangan pikiran. Benar saja, Harvey tahu apa yang dia maksud. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan berbicara dengan Paman Malone secara pribadi setelah ini." Jawaban Harvey yang lugas membuat June dan Hazel diam-diam mengertakkan gigi. Hazel bahkan merasa sedikit takut untuk sesaat, takut orang ini akan tinggal di tempat ini mulai sekarang. Sementara itu, dia bahkan punya ide untuk mengusir Gary dan Yvonne bersama. Meskipun dia ingin menjebak Gary dan Yvonne, dia lebih suka tidak melakukan kebaikan ini jika harganya membiarkan Harvey terus mengganggunya.